Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Syaputri, jurusan jurusan Hubungan Internasional angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin mengenai materi perkembangan hukum laut internasional dan perundang-undangan di Indonesia. Dalam sumber hukum laut pasal 38 ayat Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa sumber hukum internasional terdiri atas satu perjanjian internasional. Nah, perjanjian ini berdasarkan batas bertujuan untuk perjanjian dilakukan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Lalu yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional. Ini artinya hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Lalu yang tiga, ada prinsip hukum umum adalah asas hukum internasional diakui oleh bangsa-bangsa. Lalu yang keempat, ada sumber hukum tambahan adalah keputusan pengadilan terhadap sarjana, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Lalu yang kelima, itu sumber hukum ini di latar belakang oleh pertumbuhan lembaga internasional, yaitu baik badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan lembaga organisasi internasional. Dan dalam sejarah konvensi hukum laut internasional, di sini ada beberapa lembaga atau institusi. Seperti yang pertama, ada institusi Detroit International Law Territorial menjadi pembahasan penting. Lalu yang kedua, ada International Law Association atau ILA. Lalu yang ketiga, ada Japanese Association of International Law pada 1926. Lalu yang keempat, ada American Institute of International Law tahun 1927. Lalu yang kelima, ada Harvard Research. Ini dilakukan oleh Universitas Harvard tahun 1927. Penelitian ini adalah rangka menghadapi proyek konferensi internasional melalui hukum laut yang direncanakan oleh lembaga bangsa-bangsa tahun 1930. Lalu konvensi PBB tentang hukum laut dan perkembangan di sektor perikanan oleh UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh tanggal 10 Desember. Nah, UNCLOS ini menyebutkan bahwa negara-negara ratifikasi ada sekitar 60 negara, dan diratifikasi oleh 167 negara. Oke, untuk selanjutnya adalah konsep negara kepulauan, merujuk pada negara yang terdiri dari satu pulau atau lebih gugusan pulau, di mana perairan di antara pulau-pulau disebut dianggap sebagai bagian integral dari wilayah negara Indonesia. Sebagai contoh utamanya mengadopsi prinsip melalui Deklarasi Juanda pada 1953 yang menyatukan pulau-pulau dan perairan sebagai satu kesatuan. Pengakuan internasional terhadap konsep ini diperkuat oleh UNCLOS 1982 yang memberikan hak kedaulatan atas perairan yang meliputi 2/3 dari wilayah Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.